wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para dewan juri, panitia, dan peserta yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Heal with Us, Heal Together, mau healing, calling. Oke teman-teman semua, tidak terasa kita telah membersamai ASEC selama sebulan dalam lokal project ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan our final project. Ini akan membahas tentang apa aja sih project yang telah kita lakukan selama sebulan dalam lokal project ini. Oke, tapi sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, let us meet our amazing team. Boleh dilanjut slide-nya? Oke, di sini ada kita absen dulu ya. Ada aku sendiri sebagai moderator, nama aku Fauzan. Terus di sini ada Novi, ada Hana, ada Wulan, ada Arina, ada Cika, ada Lia, dan juga ada Sheva. Oke. Jadi kita selama sebulan ini kan udah melaksanakan project ya. Yang namanya project itu pasti ada nama latar belakang nggak sih teman-teman? Jadi gimana sih latar belakangnya Kak Novi? Oke, jadi boleh next Kak. Nah, di sini ada latar belakang dari proyek yang sudah kami laksanakan. Yang pertama itu, banyak anak dan remaja masih mengalami masalah kesehatan mental dan pola makan yang tidak seimbang. Dikarenakan anak dan remaja di Indonesia yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan pola makan yang seimbang. Berdasarkan survei dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 15,5 juta atau sekitar 34,9% remaja usia 10-17 tahun mengalami masalah kesehatan mental. Kemudian dikutip dari UNICEF Indonesia, di Indonesia 3 dari 10 bayi di bawah 6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. Tidak hanya itu saja, masih banyak masalah kesehatan mental dan gizi buruk di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua yaitu untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera bersama lokal project ASEC IPB. Oke, jadi melalui lokal project Heal Meet 3.0, kami melakukan proyek dan berkunjung ke 2 tempat, yaitu Perpustakaan Cita Baca dan Panti Asuhan Darul Solihat. Nah, yang pertama itu kami berkunjung ke Perpustakaan Cita Baca. Nah, gimana nih Kak Hana di Perpustakaan Cita Baca? Oke, boleh di next. Oke, jadi setelah kita melakukan kunjungan ke Perpustakaan Cita Baca, kita punya 2 isu nih teman-teman buat dibahas hari ini. Boleh di next Kak? Oke, yang pertama itu kurangnya pemahaman anak-anak terkait manfaat buah, sayuran, makanan, dan juga pentingnya makan makanan bergizi dan juga seimbang. Setelah ditanyakan ya nih, ternyata mereka makan sayuran cuman karena disuruh orang tuanya. Jadi mereka itu kurang tahu apa sih manfaat dari sayuran itu, terus apa sih kelebihan, apa dampaknya kalau misalnya mereka kelebihan ataupun kekurangan gizi dari makanan yang telah mereka konsumsi sehari-harinya. Kemudian yang kedua, yaitu kurangnya keberanian dalam mengekspresikan emosi dalam diri. Misalnya nih, ketika kita kemarin bertanya kepada anak-anak, bagaimana sih perasaan kalian ketika di prank di hari ulang tahun kalian? Nah, rata-rata jawaban mereka itu sama, dan mereka tuh masih malu untuk menyampaikan jawaban mereka. Nah, setelah ada itu, pastinya ada penyelesaian masalah. Kira-kira apa sih penyelesaian masalah dari kelompok 2? Oke, boleh di next. Nah, penyelesaian masalah dari yang kami terapkan itu ada edukasi gizi seimbang dan juga edukasi kesehatan mental. Nah, untuk edukasi gizi seimbang, kami menampilkan storytelling di mana ada satu dari kita itu menjadi anak kecil yang tidak suka makan sayur atau dia suka kayak jajan-jajan sembarangan. Yang intinya itu nggak sehat, dan ada satu lagi dari kita yang menjadi ibu yang selalu mengingatkan bahwa makan sayuran atau buah itu penting bagi tubuh. Lalu yang lainnya itu menjadi zat gizi makro dan juga mikro. Nah, selanjutnya setelah storytelling kita ada permainan tebak-tebakan di mana anak-anak akan menebak zat gizi yang sudah kami bacakan clue-nya sebelumnya. Nah, misalnya itu seperti aku adalah
sumber energi, dan biasanya aku didapatkan dari nasi dan juga roti. Siapakah aku? Maka mereka akan menjawab aku adalah karbohidrat. Nah, setelah memainkan tujuannya adalah agar anak-anak mudah memahami dan mengingat melalui metode yang lebih menyenangkan. Selanjutnya untuk kesehatan mental, kami juga memainkan permainan colorful theory, karena setiap anak memegang kartu warna merah untuk marah, hijau untuk tenang, kuning untuk senang, dan juga biru untuk sedih. Setelah itu kami akan membacakan situasi tertentu di mana anak-anak akan menebak perasaan apa yang sesuai dengan situasi tersebut. Selanjutnya, kami juga akan mendiskusikan alasan mereka memilih kartu warna tersebut, sehingga anak-anak mampu mengekspresikan dan mengenali emosi mereka dengan lebih sehat. Oke, setelah penyelesaian masalah, maka akan ada dampaknya nih. Apa aja nih Kak dampaknya? Oke, jadi dampak dari solusi-solusi yang udah kita laksanakan, yaitu yang pertama, anak-anak memahami bahwa makanan itu penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Di sini, anak-anak diajarkan bahwa makanan itu bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, tapi juga untuk menjaga tubuh tetap sehat, kuat, dan bisa beraktivitas dengan baik setiap hari. Lalu yang kedua, anak-anak dapat mengenal, menyebutkan, dan mengetahui beberapa manfaat mulai dari zat gizi makro dan zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti karbohidrat untuk menghasilkan energi, protein untuk membentuk otot, dan kalsium untuk menguatkan tulang dan gigi. Selanjutnya yang ketiga, anak-anak terdorong untuk memilih makanan sehat untuk menjaga tubuh tetap kuat dan tidak mudah sakit. Di sini anak-anak mulai memiliki kesadaran untuk memilih makanan-makanan bergizi seperti sayur, buah, dan lauk yang seimbang untuk menjaga mereka tetap sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Lalu yang keempat atau yang terakhir, anak-anak mengetahui cara mengelola dan mengekspresikan emosi pada kondisi tertentu. Anak-anak belajar mengenali perasaan-perasaan yang ada pada diri mereka seperti senang, marah, atau sedih, serta memahami situasi yang memicu emosi-emosi pada diri mereka. Nah, tadi kan udah dijelasin ya, dari mulai masalah, solusi, dan dampak yang ada di perpustakaan Cinta Baca. Nah, kalau misalkan yang di Panti Asuhan gimana nih Kak Cika? Oke, next lagi Bu. Nah, di sini ada isu yang kami dapat dari berinteraksi dengan anak panti. Pertama, di sini ada pemahaman yang kurang mengenai nutrisi untuk tubuh. Pada saat kita memberikan pernyataan mengenai nutrisi yang basic-basic, nah hampir semua anak panti ini tidak mengetahui nih, apa sih dimaksud ini, apa yang dimaksud itu. Nah, padahal pada saat kami berinteraksi ini, kami dihadapkan dengan anak panti yang berusia dominan, yaitu 12 hingga 16 tahun. Nah, selanjutnya di sini ada kesulitan dalam menangani emosi dengan tepat. Mereka merasa bahwa kata emosi ini hanya berlaku untuk marah, dan kenyataannya tidak kan. Nah, mereka menganggap bahwa mengungkapkan suatu emosi itu adalah hal yang buruk. Nah, biasanya mereka tuh mengungkapkan emosi senang, jadi yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, dari isu tersebut pastinya kita melakukan penyelesaian masalah yang akan dilakukan oleh Kak Tia. Kemudian penyelesaian masalah atau solusi yang telah kami lakukan di Panti Asuhan itu, kami melakukan role play emotion. Jadi di situ kami memeragakan berbagai emosi seperti emosi senang, sedih, marah, dan malu. Harapannya agar mereka bisa memahami dan mengimplementasikan bahwa emosi yang mereka rasakan itu normal dan fine. Selain itu, kami memberikan pertanyaan edukasi terkait nutrisi apa saja yang baik dan buruk bagi tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Frida. Tentunya setelah kita melakukan program permasalahan tadi, yaitu role play emosi dan pertanyaan edukasi mengenai nutrisi, memiliki dampak terhadap anak-anak. Yang pertama, anak-anak dapat mengenali berbagai jenis emosi dasar yang muncul seperti marah, sedih, senang, dan lainnya. Yang kedua, anak-anak memahami nutrisi yang baik untuk tubuh sesuai dengan porsinya, seperti tidak berlebihan mengkonsumsi makanan manis maupun susu berperisa. Yang ketiga, anak-anak dapat mengetahui cara untuk mengekspresikan emosi mereka dengan baik. Dan yang terakhir yang paling penting, anak-anak belajar bahwa mengekspresi semua emosi itu normal dan perlu dikelola untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Baik,
Itu saja pemaparan dari kami. Jadi, apa kesimpulannya dari final project ini? Baik, kesehatan mental dan gizi adalah dua hal yang tidak saling berdiri sendiri, namun saling berkaitan dan mempengaruhi kehidupan kita secara menyeluruh. Lewat proyek ini, kami ingin menumbuhkan kesadaran, mengedukasi, juga menciptakan lingkungan yang lebih peduli baik terhadap apa yang kita rasakan maupun apa yang kita makan. Harapan kami, proyek ini dapat menyelesaikan isu-isu yang telah kami temukan baik di panti asuhan maupun di perpustakaan Cinta Baca, serta membantu terwujudnya SDGs poin ketiga, yaitu Good Health and Wellbeing di Indonesia. Oke, let us heal the world, make it better place. Oke, ada paket sedikit setelah ini. Boleh di next. Ya, ini dia dokumentasi kita selama berkegiatan di panti asuhan dan juga di perpustakaan Kita Baca. Bisa dilihat di sini happy semua ya. Kemudian, oke, langsung next lagi. Oke, ada akhir bulan terima gaji. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Heal with us, heal together, mau healing.